Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Marhamah, NPM 1813053001, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis model pembelajaran inklusi. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB 2007, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak belajar bersama-sama. Selanjutnya, karakteristik pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yang berjalan terus dalam usaha menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. Terus pendidikan inklusi berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar. Terus pendidikan inklusi berarti bahwa makna anak mendapat kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidup. Yang selanjutnya, pendidikan inklusi diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. Selanjutnya, model pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki dua model. Yang pertama yaitu model inklusi penuh atau full inclusion. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dan kelas reguler. Yang kedua yaitu model inklusi parsial. Model parsial ini mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berkelangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas full out dengan bantuan guru pendamping khusus. Selanjutnya, sistem pendukung model pembelajaran inklusi. Yang pertama, sekolah dan guru ramah. Sekolah dan guru ramah adalah sekolah dan guru yang tidak didiskriminatif terhadap kondisi kecerdasan, fisik, sosial, emosi, dan kepercayaan, ras atau suku, golongan keyakinan, serta memahami dan menerima keberagaman, mengutamakan pengembangan potensi siswa sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristiknya. Yang kedua, pusat sumber atau resource center dan sarpras. Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung atau itinerant teacher. Pusat sumber mempunyai tugas di samping menyediakan guru kunjung juga menyediakan alat atau media belajar yang diperlukan anak berkebutuhan khusus serta penyediaan buku teks braille bagi tunanetra, memberikan pelatihan dan pendampingan tertentu bagi guru sekolah reguler, orang tua maupun anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pusat sumber atau resource center dan sarpras. Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat atau provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan model pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif. Model kurikulum bagi ABK. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yaitu ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Selanjutnya, modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi ABK.
Yang selanjutnya substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak-anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Selanjutnya itu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Selanjutnya model kurikulum bagi pendidikan inklusif. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Kelebihannya, peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kelemahannya, peserta didik berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka. Misalnya, saat siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran menggambar. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.